Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo meminta warga untuk tidak mengkhawatirkan persediaan dan harga daging ayam potong. Meskipun permintaan daging ayam potong meningkat pesat, namun kenaikan harga masih dapat diterima oleh masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo meminta warga untuk tidak mengkhawatirkan persediaan dan harga daging ayam potong. Walaupun permintaan daging ayam potong meningkat pesat, namun kenaikan harga masih dapat diterima oleh masyarakat. Daging ayam potong merupakan salah satu bahan yang menjadi menu makanan opor atau sate. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo Junaidi Kiai Demak mengatakan, pihaknya selalu memantau dan mendata stok maupun harga berbagai komoditas kebutuhan harian termasuk daging ayam potong. Ayam ini terpantau ya bergerak naik. Nah, bergerak naik pada saat sebenarnya puasa itu masih di sekitar 55.000 sampai 60.000 per ekor yang kurang lebih sekitar 2 kilo kalau tidak salah. Sekarang sudah sekitar 65 sampai 70. Dan saya himbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan harga kebutuhan barang pokok ini, dan saya menganjur kepada masyarakat juga termasuk teman-teman ASN untuk lebih banyak belanja di pasar. Sebelumnya salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Sentral Kota Gorontalo, Ismet, mengatakan harga ayam potong mengalami kenaikan dari pemasok. Biasanya 1 kg dibanderol Rp23.000 saat ini menjadi Rp25.000. Ada tergantung kalau besar 60.000, kalau kecil 5.000. Itu naik Om, dibanding yang sebelumnya naik? Naik harga. Naik berapa? Naik 2.000, biasa 23, sekarang 25. 25 ya? Karena apa ya? Ya. Karena apa? Karena masih suasana lebaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo menambahkan harga daging sapi masih stabil seperti saat Idul Fitri, yaitu Rp130.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Bercocok tanam telah menjadi pilihan gaya hidup anak muda di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengusaha muda di bidang pertanian ini mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang pasar yang ada, serta menjadikan hobi mereka bernilai tinggi. Hadirnya petani milenial berusia 19 hingga 39 tahun menunjukkan tren bercocok tanam telah menjadi pilihan gaya hidup anak muda. Bertani dengan menerapkan teknologi modern untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dituturkan oleh satu di antara petani milenial yang ada di Sleman, Ardi. Sebagian besar petani milenial lahir dari hobi yang ditekuni. Hadirnya petani milenial mendobrak stigma bahwa bertani tidak harus kotor, bergulat dengan lumpur. Petani itu suatu pekerjaan, suatu usaha, suatu bisnis yang menarik dan itu bisa menjadi gaya hidup. Hidup petani milenial itu gaya hidup yang nyaman, gaya hidup yang asik, gaya hidup yang penuh tantangan tetapi tidak melelahkan, tidak banyak tekanan, karena kita bisa menghitung, kita bisa mempunyai target sendiri. Aku harus untuk sebulan itu pendapatannya berapa, tergantung kita nanti yang melakukan manajemen pertanian, manajemen usaha. Menurut data tahun 2022 milik Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman memiliki 850 petani milenial yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Prambanan dan Kalasan menjadi kecamatan yang memiliki petani milenial paling banyak, yaitu sebesar 13%. Hortikultura atau bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias merupakan subsektor yang paling banyak digeluti petani milenial di Sleman, yaitu sebanyak 34,75%, disusul subsektor tanaman pangan 20,625%. Sementara, peternakan 10,875% dan perikanan sebesar 6,625%, dan sisanya adalah di sektor perkebunan serta pemanfaatan pekarangan. Pilihannya kan kebanyakan di hortikultura, di peternakan, di perikanan, yang seperti itu. Di pertanian tanaman pangan, terutama sawah, terutama padi, hampir jarang yang melirik. Kalaupun ada, itu mesti yang padi organik, Mas. Padi organik jumlahnya belum terlalu banyak di Kabupaten Sleman. Sehingga lahan menjadi lebih produktif di tangan mereka.
Kan itu tuntutannya untuk bisa mengendalikan alih fungsi lahan. Ya lahan pertanian harus produktif, harus menghasilkan lebih, makanya agar tidak dijual. Dan anak-anak muda punya peran yang besar terhadap itu. Dengan lahirnya petani milenial, lahan menjadi produktif di tangan anak muda, dan alih fungsi lahan yang kerap terjadi saat ini tidak mempengaruhi tumbuhnya petani milenial. Pasalnya, kebanyakan petani milenial lebih memilih di bidang hortikultura yang tidak banyak membutuhkan bentangan lahan yang luas.